Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat iman, Islam dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di waktu yang penuh dengan keberkahan ini Allah izinkan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, yang insya Allah apa yang kita lakukan ini tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah sang penerang yang menerangi gelapnya perjalanan hidup manusia dengan cahaya Islam. Maka barang siapa yang mau mengikutinya, maka insyaallah hidupnya akan selamat sampai tujuan, tidak terjerumus ke dalam api neraka, tapi akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dibaca oleh imam kita tadi ada kaitannya dengan tema kajian kita hari ini. Di ayat pertama tadi ulun menangkap di antara pesan ayat yang dibaca adalah yang pertama, ada orang nanti di kehidupan akhirat itu menyesal, lalu berharap kepada Allah dikembalikan ke kehidupan dunia. Untuk apa? Untuk bisa beramal soleh kembali. Jadi nanti ada orang yang menyesali perjalanan hidupnya, tapi penyesalannya sudah terlambat. Dia menyesal bukan di kehidupan dunia ini lalu ia bertaubat, tapi ia menyesalnya baru di kehidupan akhirat. Farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikan kami ke kehidupan dunia sehingga kami bisa beramal soleh. Setelah dia tahu bahwa ternyata setiap amal perbuatan yang dilakukan umat manusia itu ditimbang, dia mungkin sadar amal yang dia lakukan lebih banyak amal keburukan daripada amal kebaikan. Dan dia baru tahu ternyata amal kebaikan itu membawa kepada kebahagiaan,
Sebaliknya, amal keburukan itu membawa kepada penderitaan. Kemudian di rakaat kedua tadi dibaca salah satu isinya yang ulun bisa hayati tadi. Berapa lama sih kau hidup di dunia ini? Ternyata sebentar. Sebentar sekali. Apalagi kalau kehidupan dunia ini dibandingkan dengan apa? Kehidupan di akhirat. Maka kehidupan yang kita jalani di kehidupan dunia ini hakikatnya sangatlah sebentar sekali. Kehidupan yang panjang tidak berkesudahan itu adalah kehidupan setelah kematian. Selawas-lawasnya orang hidup di dunia ini akan tiba ajal di mana dia akan mau tidak mau meninggalkan kehidupan dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung kandungan ayat yang kita dengarkan bersama tadi, maka pagi hari ini kita akan mencoba memahami beberapa ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana persiapan yang bisa kita lakukan agar di kehidupan selanjutnya nanti kita tidak mengalami penyesalan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan memahami firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 185, di mana ini ayat sering kali kita dengar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa di kehidupan dunia ini akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian. Mengingati kematian itu ternyata diperintahkan baik oleh Allah maupun Rasulnya. Karena dengan mengingat kematian, orang akan menyiapkan bekalnya. Orang yang tidak mengingati kematiannya, maka dia akan abai untuk menyiapkan bekal hidupnya. Maka menyambung isi khutbah Jumat kemarin, ketika Ali menyebutkan ciri orang bertakwa, itu salah satunya adalah al-isti'dad liyaumir rahil, menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang disebutkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Al-isti'dad, menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kembali ar-rahil, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di Quran surah Ali Imran ayat 185 dijelaskan bahwa kita semua ini akan mati, maka kemudian di Quran surah As-Sajdah ayat 11 itu dijelaskan siapa yang bertugas mencabuti nyawa umat manusia. Jadi sudah ditetapkan manusia itu meninggal. Allah juga menetapkan siapa petugasnya. Allah jelaskan, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Qul, katakan ya Muhammad,
yatawaffakum malakul maut, malaikat mautlah nanti yang akan bertugas mencabuti nyawa umat manusia. Alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Tuhan mula kamu akan dikembalikan. Lalu bagaimana malaikat maut ini mencabut nyawa? Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, setidak-tidaknya secara garis besar itu ada dua keadaan. Ada yang dengan menyenangkan, tapi ada juga dengan yang sangat menyakitkan. Itu tergantung bagaimana orang itu hidupnya seperti apa. Bila hidupnya benar, lurus, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Nabi, maka malaikat maut akan memperlakukan dia saat mencabut nyawanya dengan penuh kelembutan. Tapi bagi mereka yang kufur, enggak mau taat kepada Allah, enggak mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah, bahkan larangan-larangan Allah ia senantiasa langgar, maka malaikat maut akan mencabut dengan penuh keganasan, dengan penuh kesakitan. Bahkan digambarkan orang yang seperti itu dicabut nyawanya, diambil ruhnya seperti daging yang tertancap duri, lalu duri itu ditarik dengan begitu kerasnya. Maka tentu tidak terbayang betapa sakitnya orang yang diperlakukan oleh malaikat maut dengan cara yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Anfal. Quran surah Al-Anfal ayat 50 tentang bagaimana malaikat maut memperlakukan orang-orang yang kufur, yang meninggal dalam keadaan kekafiran. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Berkatalah Allah Subhanahu wa taala, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru, kalau kamu melihat ketika para malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa orang-orang kafaru, yang kafir. Jadi Allah menjelaskan bagaimana keadaan orang kafir ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Apa kata Allah? Al malaikatu yadribuna wujuhahum. Dia cabut nyawanya itu dengan cara malaikat itu memukuli wujuhahum, wajah-wajah mereka, disiksa dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang lembut. Wa adbarahum, enggak hanya depannya yang dia pukul, depan belakang dihajarnya semua. Ini gambaran bagaimana malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bagaimana proses kembalinya ruh, keluarnya ruh dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil ruh itu dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan cara yang menyakitkan. Bahkan
malaikat maut itu mengatakan kepada mereka, wadzuqu adzabal hariq, sudahlah diambil ruhnya dengan cara yang menyakitkan, ditambahi dengan kata-kata zuqu adzabal hariq, rasakan olehmu siksa api yang menyala-nyala. Jadi sudah ditakut-takuti kian, diambilnya dengan kasar, diancam juga oleh malaikat maut. Sebentar lagi rasakan betapa sakitnya azabul hariq, sisa api yang membakar. Nah, ini kondisi orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Tentu kita tidak menginginkan kondisi yang seperti ini. Kita menginginkan kondisi yang baik. Inilah kondisi yang pertama yang dialami oleh mereka orang-orang yang kufur, ingkar, gak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan, membacakan ayat bagaimana Allah memperlakukan mereka hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang taat kepadanya. Tentu perlakuannya berbeda. Maka kita menemukan di dalam Quran surah Al-Fajr bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman, memperlakukan orang-orang yang taat kepadanya. Ketika Allah mengambil ruhnya, mencabut nyawanya, Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, yang damai. Apa yang Allah lakukan kepada mereka yang memiliki jiwa mutmainnah itu? Allah sampaikan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu radiyatan, dalam keadaan jiwa yang puas, tidak ada lagi penyesalan. Dia sudah merasa bahagia karena sudah menyiapkan bekalnya ketika hidup di dunia. Puas jiwanya. Mardiyah, juga Allah ridha dengan orang ini. Radiyatan mardiyah, orang yang diambil nyawanya pun legowo, senang hati, yang mengambil juga senang hati. Fadkhuli fi ibadi, maka bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku, hamba-hamba yang kusayangi, hamba-hambaku yang nanti akan aku muliakan, aku berikan dia tempat tinggal yang indah, yang tidak ada lagi penderitaan, yang ada hanya kesenangan, kegembiraan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini gambaran orang yang meninggal dalam keadaan baik. Berbeda dengan yang kita jelaskan yang pertama tadi, meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita menggali lebih jauh lagi agar kita bisa masuk kelompok orang yang meninggal seperti yang dijelaskan di ayat ini,
yaitu jiwa yang mutmainnah. Karena yang diperlakukan dengan indah seperti ini adalah jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah itu seperti apa dan bagaimana caranya agar jiwa kita itu bisa mutmainnah, tenang, tentram, damai? Maka di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ini penting untuk kita garis bawahi. Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi di ayat surah Al-Fajr Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram, yang damai. Lalu di ayat ini surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan ada amalannya agar jiwa kita itu mutmainnah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati manusia itu akan mutmainnah, tenang, bahagia. Nah, sudah ketemu kata kuncinya, yaitu dengan berzikir. Jiwa manusia akan merasakan mutmainnah. Cuman perlu dicari lagi nih, zikir itu apa? Selama ini yang banyak dipahami zikir itu ya subhanallah, alhamdulillah, bujur, itu termasuk salah satu bentuk zikir. Ternyata di dalam Al-Quran kalau kita baca, bentuk zikir itu tidak hanya satu, dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, tapi ada banyak ragam yang masuk kategori zikir kepada Allah. Yang zikir itu berakibat bisa menenangkan jiwa seseorang. Nah, mari kita kupas satu-satu zikir seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang jika zikir itu kita lakukan, maka kita akan memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang pertama, zikir dalam arti sholat. Ya, sholat itu termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah Toha ayat 14. Quran surah Toha ayat 14. Allah sampaikan, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat itu li dzikri, untuk zikir kepadaku. Artinya apa? Sholat itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa membuktikan itu. Orang yang benar-benar menjaga sholat akan sampai kepada kondisi jiwanya tenang. Orang-orang ini
yang hidupnya ya, salat menjadi hal yang dijaga, salat itu menjadi aktivitas yang diutamakan, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah, nafsul mutmainnah, tenang Pak, enggak mudah gelisah, enggak mudah takut menjalani hidup. Kenapa? Karena dia hari-hari berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Zikirnya setidak-tidaknya sehari semalam dia zikir dengan sholat 5 waktu. Itu minimal. 5 waktu itu yang wajib, yang minimal. Apalagi kalau kemudian kita tambahi dengan sholat-sholat nawafil atau sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu akan semakin membuat kita mutmainnah, tenang jiwa kita. Jadi zikir yang pertama dalam ayat ini adalah apa? Salat. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan salat itu lidzikri, untuk mengingatku, zikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan uraian ini bisa kita simpulkan di antara cara agar kita bisa memiliki nafsul mutmainnah, maka yang pertama jaga sholat kita, tegakkan sholat yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Apakah itu sholat wajib, apakah itu sholat sunnah. Kalau yang wajib kada perlu dinego, mau gak mau harus, karena itu wajib. Kalau yang sunnah mungkin masih bisa kita longgar, mau dikerjakan silakan, enggak pun enggak apa-apa. Tapi kalau kita menginginkan mendapatkan jiwa yang benar-benar tenang, maka kerjakan dua-duanya. Yang wajib digawi, yang sunnah juga digawi. Kenapa? Karena antara wajib dan sunnah ini punya salah satu kelebihannya adalah bisa menyempurnakan apa yang kurang dari yang wajib. Kita ini sholat Pak, kalau jujur yang wajib itu sering kada koneknya daripada koneknya. Kayak tadi dibacakan ayat, konek di ayat awalnya aja, setelahnya entah kemana pikiran tuh. Padahal sholat itu mulai dari takbir sampai salam itu isinya zikir semua itu. Tapi zikir kita itu kadang melayang-layang. Saat sholat ingat makanan, saat sholat ingat hutang, saat sholat ingat pekerjaan dan lain segala macamnya. Padahal itu sholat wajib. Maka kurangnya ketidaksempurnaan kita dalam sholat wajib itu nanti bisa ditutup, disempurnakan dengan amalan-amalan sholat sunnah kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi ketika amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Yang dilihat yang pertama Pak, sholat wajibnya. Ternyata dicek, dikerjakan aja 5 waktu itu, cuman cara ngerjakannya kada sempurna. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, coba pang cek sholat sunnahnya. Adakah dia sholat tahiyatul masjid? Adakah dia sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh? Kalau ada, nah ambil tuh, tempelkan ke sini, biar sempurna ini. Karena kata Allah, kata Nabi, kalau sholatnya beres, maka yang lain dianggap beres.
Jadi kalau sholat wajibnya beres, amal-amal yang lain insya Allah beres. Nah ini yang pertama, zikir dengan sholat. Ya, kita lanjut. Pokoknya sampai bunyi tit-tit ya, baru kita selesai. Yang kedua, zikir yang kedua adalah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah setelah sholat, atau ringkasnya zikir ba'da sholat. Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha. Fa idza qadaitumus shalah, apabila kamu sudah selesai sholat, sholat wajib, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Makanya kemudian Nabi mengajarkan zikir pada sholat itu apa. Misal Nabi mengajarkan, bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Lanjut dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, tahlil 33 kali, takbir. Nah, itu adalah zikir pada sholat, yang jika itu kita baca dengan benar, itu mampu membuat jiwa kita ini apa? Tenang. Nah, tadi sudah ada bunyi ya? Nah, sudah, selesai kita. Ini baru 2. Ya, baru 2. Sebetulnya di Al-Quran masih ada bentuk-bentuk zikir yang lainnya. Baru 2 yang kita jelaskan. Yang pertama, zikir dalam wujud sholat. Yang kedua, zikir ba'da sholat. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita uraikan kembali, sehingga kita bisa lebih perhatian bahwa ternyata zikir itu banyak ragamnya. Dan bila zikir kita benar sesuai dengan petunjuk Quran, petunjuk Nabi, insya Allah itu menjadikan nafsu yang mutmainnah. Dan kita berharap seperti yang dijelaskan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil dengan kasih sayang, dipersilahkan masuk surga dengan penuh kelembutan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.